tahu, tapi sebelumnya saya ambil absen dulu. Belajar tentang, ada yang bisa baca apa tulisan yang ada di layar? Ya, mengenal jenis-jenis sampah. Pembelajaran kita ada 2. Kasih jenis-jenis sampah di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, mengenali pola penggunaan dan dampak sampah terhadap lingkungan. Sebelum Ibu Guru tampilkan video, Ibu Guru mau tanya, ada yang tahu apa itu sampah? Sampah itu macam orang buang sama-sama makanan buang sama. Ya, seperti sisa-sisa dari makanan dibuang. Kawan lain, sampah itu yang bagaimana? Kelompok 2 sampai kelompok 3? Sampah itu seperti plastik. Seperti plastik, botol-botol. Oke, berarti kalian punya pemahaman tentang sampah sudah luar biasa. Sekarang kita akan menyaksikan fakta tentang sampah. Bisa dengar? Setelah kilometer ya udah lagi itu nggak lupa dong buat nulisin sampahnya. Ya bikin dan langsung buang aja ke tempat sampah. Namun tentunya Tahu itu di mana? Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa direbus dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal. Ada juga yang diolah. Oke, sekarang saya akan bagi lembar kerja kelompok. Masing-masing kelompok dia berdiskusi, menyelesaikan soal yang ada di dalam. Kalian punya lembar kerja. Ada petunjuk di situ. Petunjuk di bagian atas nih. Amati berbagai jenis sampah di sekitar sekolah dan rumah. Kerja kita speaking dulu ya. Bisa? Ya, semua berdiri. Dikit-dikit lambang. Oke. Semangat video. Oke. Kemudian dia punya ciri-ciri. Oh, dibuat kerajinan ke? Sudah sampai sini? Berarti jadi plastik kan kertas. Bagus ini kertas. Ibu guru tidak meminta semua presentasi ya. Ibu guru hanya minta perwakilan dari kelompok 2 presentasi, kemudian kelompok 1 dan kelompok 3 tugasnya apa? Memberi saran, tanggapan, masukan dan lain-lain. Di depan kelas kan? Benar, keterangan sekolah. Ya, ditentukan di sekolah. Lanjut. Apel, organik, bisa membusuk. Cara pengolahan daur ulang, kompos,
Ya, dapat dibuat kelompok. Iya, perintahnya dari kami beberapa kali akan melakukan dari teman yang lain dan tidak kasar. Datanya dari kelompok 1. Tidak akan ada kelompok. Semuanya sama? Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Dan dari pengamatan saya berjalan lihat hasil kerja dari kelompok 1, 2, dan 3, kalian punya hasil hampir keseluruhannya sama. Sampah yang sering kalian temukan itu adalah gelas ale-ale, aqua, iya kan? Kertas buku, kemudian karton, rumput kering. Ya, itu memang kenyataan yang terjadi tadi. Di sini guru memberikan kesimpulan. Yang pertama, ada jenis sampah, contoh dan dampak terhadap lingkungan. Ya, jenis sampah yang pertama itu adalah organik. Jenis sampah organik itu yang mudah terurai. Contohnya kayak tadi yang kalian bilang, sisa apel tadi, iya kan? Itu adalah sampah organik. Apakah ada yang masih bingung tentang jenis sampah? Tidak ada ibu. Tidak ada. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak Tidak ada, sudah paham. Oke. Tugas rumah kalian mencari ide untuk mengolah sampah. Jadi kalian fokus di sampah apa? Kira-kira ale-ale kan? Bisa dibuat jadi bunga. Ya, seperti itu. Jadi kalian pulang cari ide. Kelompok 1, 2, dan 3 pulang cari ide kira-kira mau bikin apa nanti di pertemuan berikut. Saya minta hasil tadi dong. Gambar kerjanya saya tahan. Betul. Sudah belajar. Terima kasih karena kamu sudah jawab. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Menyusun Langkah-langkah pengelolaan sampah. ya, menyusun langkah-langkah pengelolaan sampah. Sampah. Minggu kemarin pembelajaran kita dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi jenis-jenis sampah itu sudah terjawab. Kemudian mengenali pola penggunaan dan dampak sampah terhadap lingkungan juga sudah ya. Jadi karena berpikir komputasional itu terbagi atas 4. Yang pertama itu dekomposisi sudah, pola sudah. Hari ini kita lanjut tentang abstraksi dan algoritma. Jadi tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menentukan fokus masalah yang perlu diselesaikan. Yang berikut menyusun langkah-langkah pengelolaan sampah secara sistematis. Jadi kita yang pertama masuk dengan abstraksi dulu. Jadi kalian menentukan fokus masalah. Fokus masalah apa? Kemarin kita bahas tentang sampah. Kira-kira sampah apa yang sangat menimbulkan keresahan bagi kita? Sampah botol. Ya, itu masuk dalam jenis sampah Plastik. Yang ikut, apakah sampah plastik itu dapat didaur ulang? Bisa. Bisa? Bisa. Saya sudah suruh kalian mencari ide untuk mengolah sampah. Sudah? Sudah ya, Ibu. Oke, kelompok 1 nanti cari ide tentang apa? Botol. Kalau botol kalian ubah jadi apa? Bunga. Buat bunga. Wah, sangat imajinasi sekali. Kalau kelompok 2? Bikin bunga dari botol ale-ale. Oh, bukan botol itu gelas, tak? Ya, dari gelas ale-ale. Kemudian dari kelompok 3. Bikin bunga dari botol Sprite. Oh, dari botol Sprite. Kalian akan membuat produk daur ulang. Mana itu? Ya. Nanti kalian buat dia punya langkah-langkah. Kemudian yang ini, sini punya. Kalau ya katakan kamu. Coba. Ya, silakan bekerja di dalam kelompok.
Dari sana kasih saran ya. Jadi kalian kasih saran pertama. Kira-kira alat dan bahan yang diperlukan apa? Bisa pahami? Ya, silakan. Ya, silakan tulis. Itu beremu. Siapa? Bila bisa sendiri. Setelah kalian kerja, lalu nanti dipresentasikan. Tapi masing-masing kelompok presentasi pasti kalian punya ide berbeda, tak? Oke. Ya, bahan-bahan sudah pas? Sudah. Oke, sekarang lanjut di langkah-langkah. Setelah buat alat dan bahan, tulis langkah-langkahnya kira-kira mau buat pertama supiknya apa? Pasti kalian harus cuci botol, kalian punya gelas ale-ale kan? Oke, sekarang guru berikan kesempatan bagi kelompok 3 duluan. Satu orang saja ya. Ya, berikan apa? Tas bunga dan botol Sprite bekas. Alat dan bahan: botol Sprite bekas 1 liter atau 1,5 liter. Gunting atau pisau cutter, spidol atau pensil, lem tembak, cat untuk menghias, kuas, bunga hias, plastik atau asli. Langkah-langkah membuat tas bunga. 1. Siapkan botol Sprite bekas. Cuci bersih botol dan lepaskan labelnya. Pastikan kering sebelum digunakan. 2. Tandai bagian yang akan dipotong. Gunakan spidol untuk menggambar garis potong sesuai model vas yang diinginkan. Kamu bisa memotong di bagian tengah atau hanya sedikit di atas dasar botol, tergantung tinggi vas yang diinginkan. Berca di bagian tengah sebagai hiasan. 6. Tambahkan pemberat, isi sedikit pasir atau batu kecil di dasar vas agar tidak mudah jatuh. Ya, berikan apa bagi kelompok. Langkah-langkah membuat bunga dari gelas ale-ale. Alat dan bahan: gelas plastik bekas, merek ale-ale dan ISO, gunting, spidol, pensil, lem tembak atau lem kuat lainnya. Langkah membuat bunga dari gelas ale-ale. 1. Siapkan gelas bekas. Cuci bersih gelas ale-ale. Tekuk serta potong ke arah luar agar menyerupai kelopak bunga yang mekar. Bisa dipanaskan sedikit di bawah sinar matahari agar bentuknya lebih lentur. 5. Hias bunga. Warnai kelopak bunga dengan cat. 6. Buat bagian tengah bunga putih. Gunakan sisa potong plastik, kertas warna atau botol kecil dari tisu yang digulung. Tempel di tengah bunga menggunakan lem tembak. Berikan aplaus bagi kelompok. Membuat bunga hias dari botol bekas. Alat dan bahan: botol plastik bekas, gunting atau filter. Langkah-langkah membuat: cuci botol bekas hingga bersih agar label dan botol agar hasilnya rapi dan tidak bau. 2. Potong botol sesuai dengan pose yang diinginkan. Gunakan spidol untuk menandai bagian yang akan dipotong foto. 3. Buat lubang drainase di bagian bawah. Gunakan paku atau alat pelubang untuk membuat beberapa lubang kecil di dasar botol. 4. Buat pot agar menarik. Tanam bunga hias. Letakkan bibit bunga tengah pot, tutup akar dengan tanah dan tekan ringan dengan berdiri tegak. Modelnya bergantung. Oke, berikan aplaus bagi kelompok 4. Sudah bisa
nafas bagi kita semua. Kalian sudah bisa membuat langkah-langkah, menyusun langkah-langkah pengelolaan sampah. Apakah ada pertanyaan? Tidak lagi. Berarti kalian punya hasil itu bisa kalian buat ya. Jadi ada tugas rumah untuk kalian. Kalian kumpulkan alat dan bahan yang sudah kalian tulis itu, sudah. Kemudian kalian akan membuat produk daur ulang. Sampai di sini. Nanti kita prakteknya saat pulang sekolah ya. Nanti bisa di rumah, di rumah guru sana atau di kelas. Bisa ya? Bagaimana nama kita bersyukur. Sudah mulai. Amin. Siap. Siap. Yuk.